ada 5. Oh iya, maaf aku lupa record. Makasih yang udah record. Ini by the way, siapa yang nge-record ya? Aku. Oke, nice. Thank you. Oke, jadi jenis imbuhan atau afiks itu berdasarkan letaknya. Yang pertama tuh ada prefix. Itu letaknya di awal kalimat, di awal kata. Terus ada infiks, itu tuh nama lainnya sisipan di tengah-tengah kata gitu. Terus ada sufiks, sufiks itu akhiran. Terus ada konfiks, konfiks itu kayak di depan sama di belakang, jadi gabungan prefiks sama sufiks. Sama ada simulfiks, simulfiks itu kayak kayak konfiks, cuman kayak divariasiin gitu bentuknya. Nanti kita bakal lihat contohnya. Nah, karena hari ini aku bakal bahas prefix sama infiks aja, jadi aku mau kasih cara gampang ngapalinnya nih. Prefix itu kan di depan, terus ada berapa nih? Ada 8 bentuk prefix: ber, semedi, peper, terke. Nah, itu cara gampang aku dulu ngapalinnya gitu sih, guys. Bersemedi, peper, terke gitu. Oke, ada yang bisa kasih contoh nggak nih kata-kata yang mengandung prefix? Boleh ditulis di kolom chat atau langsung on mic aja juga boleh. Berlari, ya benar, bisa. Keluar. Bermain, ya. Ada lagi nggak nih? Mengambil, tercemar. Oke, udah pada keren-keren nih. Ada lagi nggak nih? Berdiri, oke. Pelanggar, ya bisa. Oke, cukup kali ya buat contohnya. Ya, yang kalian sebutin tuh benar banget. Tapi sebenarnya tuh emang ada banyak banget ya, guys, prefix itu. Nah, ini contoh yang dari aku ada bermain, dipukul, tertipu. Terus kalau yang misalkan kayak sekampung. Terus yang misalkan memasak gitu. Pokoknya banyak banget lah yang kata-kata yang bisa dikasih prefix atau awalan. Nah, sekarang nih, infiks atau sisipan. Ada yang bisa kasih contoh nggak nih? Mungkin kalian kurang familiar kali ya sama infiks atau sisipan ini. Tapi sebenarnya kata-katanya pasti kalian udah pernah dengar gitu. Ada yang tahu nggak nih? Oke, mungkin pada belum tahu kali ya. Jadi aku langsung reveal aja. Ada yang jawab nih, seruling. Iya, bisa. Iya, benar-benar. Dari kata dasar suling ya. Temurun, iya benar banget. Bisa juga. Nah, oke. Contoh dari aku ada telunjuk. Jadi kan dia kata dasarnya tunjuk. Terus ditambahin imbuhan ol gitu di tengah-tengahnya jadi telunjuk. Terus gerigi juga. Kata dasarnya kan gigi. Terus ditambahin sisipan di tengahnya gitu. Terus kemuning juga bisa. Jadi kata dasarnya tuh kuning, ditambahin imbuhan jadi kemuning. Yang in juga bisa nih, sinambung. Dari sambung, jadi ditambahin in, jadi sinambung. Gitu, guys. Oke. Nah, kita sekarang pindah ke Notion kali ya, karena aku sebenarnya bikin materinya di Notion, aku cuma iseng bikin PPT karena pengen sama kayak pas pertama ngajar aja. Jadi sekarang aku mau share Notion aja, guys, bentar. Kan dia demonya tuh Oh, benar. So, kemuning nama bunga kan ya? Iya, benar. Telapak masuk nggak, Kak? Iya, telapak bisa ya, guys. Tinggalnya di Jalan Kemuning, guys, berarti. Nah, ikutnya 49. Kenapa, Syifa? Maaf. Syifa, mic-nya bocor kah? Oh, oke. Oke, guys. Oke, sekarang kita udah di Notion. Ini tadi
sama yang kayak aku share tadi quotes-nya dari Mark Twain. Terus tadi kita sampai sini ya berarti. Kita udah ke pengertian, ke prefix, ke infix. Nah, sekarang suffix nih. Secara singkat aja aku jelasin, karena nanti bakal dijelasin lebih lanjut sama Kak Caca di hari Minggu. Nah, suffix ini akhiran. Dia ya ditaruhnya di akhir gitu berarti. Ada an, kan, sama i. Ini contohnya ada pukulan, pukulkan, pukuli. Dan ini artinya beda semua ya guys. Walaupun kata dasarnya sama-sama pukul, cuman gara-gara ditambahin sufiksnya itu, jadi berubah gitu artinya. Kalau pukulan kan jadi kata benda kan, kayak pukulan gitu. Terus kalau misalkan pukulkan berarti jadi kata kerja kan gitu, jadi disuruh pukulkan gitu. Nah kalau pukuli itu kayak mukul yang berkali-kali gitu, jadi kayak pukuli maling gitu, berarti malingnya dipukulin sama banyak orang gitu sampai berkali-kali. Nah terus ada juga konfiks, itu yang awalan tambah akhiran, yang kombinasi prefix sama sufiks yang kayak aku bilang tadi. Ada mean, mekan, mei, dian, dikan, dii, senyap, pean, dan lain-lain, masih banyak banget. Nah, ini contohnya juga ada merelakan gitu. Jadi kata dasar rela ditambahin me sama an di belakangnya. Me sama kan. Nah, terus perjanjian. Kata dasar janji ditambahin per sama an. Terus kehausan juga kata dasarnya haus ditambahin ke samaan gitu. Terus yang simulfix itu tuh yang afiks gabungan. Jadi dia itu kayak semacam konfiks, cuman kayak ditambahin sesuatu gitu. Jadi kan misalkan nih memperkan, terus memperi, diperkan, diperi, dan lain-lain. Contohnya memperoleh. Memperoleh itu kan kata dasarnya oleh, terus dia ditambahin imbuhan memper gitu. Terus diperingati, itu berarti kan kata dasarnya ingat. Jadi dia ditambahin imbuhan di per sama i. Nah, sama mempermainkan juga nih, kata dasarnya kan main. Jadi imbuhannya itu mempersamakan gitu guys. Sampai sini ada pertanyaan dulu nggak? Notion ini linknya bisa di-share nggak Kak? Iya, nanti ada di link eval ya guys, terakhiran. Makanya kalian harus isi eval biar bisa dapat linknya. Wih, Kelvin udah apal banget tuh, saking seringnya ikut ya, bit.ly/bahas eval harian. Nanti bersama Kak Caca juga, Kak Caca, kami bakal di-share juga linknya. Oke. Aku lanjut dulu kali ya. Nah, sekarang yang pertama nih, prefix yang pertama kita bakal bahas yang me dulu. Nah, fungsi imbuhan me itu adalah untuk membentuk kata kerja aktif. Nah, bentuk imbuhan me ini ada beberapa nih. Jadi itu imbuhan me itu namanya kayak imbuhan alomorf tadi. Aku sempat cari istilahnya, artinya dia tuh bisa dimodifikasi jadi banyak bentuk gitu guys. Jadi nggak cuma me, tapi bisa juga kayak mem, men, nya gitu, terus meng sama menge. Nah, ini ada ketentuannya juga kayak apa aja sih yang bisa dipakein sama imbuhan-imbuhan ubahan dari me ini. Jadi kalau yang me biasa tuh yang kata dasarnya depannya K, L, M, N, P, R, S, T, W, X, Y, Z gitu. Misalkan kayak potong gitu ya kata dasarnya, depannya kan P. Jadi, maaf, ini salah, ini nggak masuk harusnya. Salah, maaf guys. Ini yang misalkan potong gitu, jadinya tuh memotong, bukan mempotong atau mepotong gitu. Terus yang nih, misalkan kayak mencuci gitu kan, bukan mencuci tapi mencuci gitu. Terus misalkan yang menye gitu, kayak contohnya ada yang bisa kasih contoh nggak nih yang depannya S apa? Kata dasar yang depannya S. Suka, iya menyapu tuh bener kata Hai. Suka jadi menyukai gitu ya misalkan, jadi jatuhnya konfiks. Menyelesaikan bisa-bisa. Itu masuknya konfiks juga tapi nggak apa-apa.
Menyesal, ya, karena kata dasarnya sesal, benar-benar. Menyakiti, iya benar. Oke, keren. Terus yang meng itu, yang depannya, kata dasar depannya, huruf depan kata dasarnya itu yang huruf vokal, huruf G, H, K, Q, sama E. Kok X-nya 2 kali ya? Bentar, ini kayaknya salah. Tapi nggak ada nggak sih kata dasar yang depannya X dalam bahasa Indonesia, jadi kita hapus saja kali ya. Benar. Oke. Nah, contohnya misalnya kayak ada yang bisa kasih contoh nggak nih yang depannya G atau H atau K atau Q yang depannya huruf vokal? Kunci, ya benar. Jadinya mengunci kan, bukan mekunci gitu. Menggila. Iya, ya bisa benar. Menggila kayaknya kita semua ya guys yang sedang menggila ini. Menghapus, ya bisa. Menghitung, menggali, ya benar banget. Udah keren-keren lah kalian. TBK-nya lolos semua, amin. Mengkeren. Ini maaf, ini kayaknya kenapa muncul 2 kali lagi ya guys, maaf banget. Bener yang di Mong. Aku baru nyadar. Oke, pokoknya contoh-contoh yang kalian kasih tuh bagus gitu, udah benar. Kebanyakan. Oke, terus yang menge, itu yang satu suku kata nih. Coba ada yang bisa kasih contoh nggak? Kata apa sih yang satu suku kata aja, tapi terus tambahin menge gitu. Mengeklaim, ya benar bisa. Mengecap, mengecat. Pada keren banget sih. Mengetahui berarti masuknya ke yang sebelumnya ya. Mengebom, ya benar. S juga muncul 2 kali, Kak. Oh iya benar. Ya ampun, maaf banget guys. Makasih koreksinya. Jamet. Yang satu kosakata ya guys. Wah, kalau mengepet kayaknya kata dasarnya ngepet deh ya. Berarti dia cuma ditambahin me doang. Tapi aku nggak tahu sih sebenarnya kata dasar ngepet tuh apa sih. Kayaknya nggak ada di KBBI. Kepet. Oh, kata dasarnya kepet. Berarti itu masuknya ke yang sebelumnya nih, yang meng. Ini ada yang suaranya keras-keras. Suara aku masih aman kan guys? Kalau misalkan nggak mau bilang ya aku pindah audio ke HP. Oke, aman. Yes, begitu kan. Oke. Nah, terus aku lanjut nih, ada ketentuan khusus kalau imbuhan me itu. Nah, kalau misalkan me terus diikutin kata dasar yang depannya K atau T atau S atau P, terus huruf keduanya itu huruf vokal, itu jadinya lebur ya guys. Maksudnya lebur tuh gimana sih? Kita langsung lihat aja ke contoh. So, kayak nih, me sama kunci gitu. Kan dia kunci depannya K. Nah, terus huruf keduanya itu U, huruf vokal kan, U itu. Nah, dia tuh jadi lebur, jadinya mengunci, K-nya hilang gitu. Nah, terus yang ini juga contohnya sama nih, tambah tolong gitu. Jadi, tolong itu kan huruf depannya T, terus huruf keduanya itu huruf vokal nih, O. Nah, jadi dia kalau ditambahin imbuhan ma, jadinya menolong gitu, T-nya hilang. Nah, terus ini juga nih sama yang C sama D, lebur juga ya, karena dia huruf keduanya tuh huruf vokal gitu. Nah, tapi kalau misalkan kita itu huruf keduanya huruf konsonan, itu tuh jadi tetap guys nggak melebur kayak yang pertama tadi. Contohnya kritik gitu. Kan kritik itu huruf keduanya R. R itu kan konsonan. Jadinya tetap aja mengkritik gitu. Bukan mengkritik, tapi jadi tetap mengkritik gitu. Habis itu traktir juga nih, karena depan huruf keduanya R kan. Jadinya mentraktir gitu, bukan meneraktir.
Terus yang ketiga juga, maaf, ini aku kayaknya memprogram. Aku pastiin dulu yang ketiga, guys, bentar. Kayaknya ada kesalahan. KTSP kepanjangannya apakah? KTSP itu maksudnya hurufnya ya, kayak yang depannya K, yang depannya T, yang depannya S, sama yang depannya P. Memprogram. Oh, oke, guys. Jadi yang memprogram ini itu pengecualian ya. Bener deh. Ya, soalnya dia kan P, terus itu huruf konsonan kan, huruf kedua. Jadinya dia tetap bentuknya memprogram gitu, bukan memprogram. Itu guys. Sampai sini ada pertanyaan dulu nggak yang khusus imbuhan yang dulu? Atau udah jelas semua? Aman. Oke, Kelvin. Yang lain gimana? Mel jelas. Memproses juga benar kayak gitu ya, memproses. Bukan memproses, tapi memproses. Benar. Oke, aman. By the way, ini di rumah aku baru hujan nih, guys. Jadi kalau suaranya agak nggak jelas, maafin ya. Oke, kita lanjut ke imbuhan berikutnya. Nah, fungsi imbuhan di secara umum tuh untuk membentuk kata kerja pasif. Jadi kalau tadi itu yang aktif, jadi di itu buat kata kerja pasif. Nah, contohnya nih, Aulia sangat disayang oleh orang tuanya. Nah, kata dasarnya tuh sayang gitu, ditambahin imbuhan di. Dia jadi itu kan guys, jadi bentuk kata kerja pasif disayang gitu. Jadi si Aulianya ini sebagai korban gitu, orang tuanya sebagai pelaku. Kalau diubah ke kalimat aktif, jadi bisa juga, jadi orang tua Aulia sangat menyayanginya gitu. Itu bisa juga. Nah, terus ada catatan nih, perhatikan bahwa fungsi di sebagai imbuhan berbeda dengan fungsi di sebagai kata depan. Nah, jadi kalau di sebagai imbuhan itu harus ditulis menyambung ini ya guys, kayak disayangkan ini nggak ada spasinya nih, semuanya disambung. Sedangkan kalau misalkan yang di sebagai kata depan itu tuh menunjukkan tempat gitu kan guys, atau tujuan. Jadi dia harus ditulis terpisah. Contohnya kayak gini nih. Pian menunggu di depan rumah pacarnya gitu. Jadi ini harus dipisah ya guys. Oke, sampai di dulu nih. Ada pertanyaan nggak? Aman Kak, oke. Yang lain gimana nih? Satu. Apa nih satu? Ketik satu untuk aman gitu. Oke deh, mungkin aku lanjut dulu kali ya. Oh, ada chat. Kak, kalau dilema itu bukan bentuk imbuhan ya guys. Dilema itu emang kata dasar. Jadi bukan kata dasar lema, tapi emang kata dasarnya itu dilema gitu. Jadi dia nggak ditambahin afiks apa-apa. Kalau penulisan dimanapun yang benar gimana? Dimanapun yang benar semuanya dipisah ya guys. Bentar. Dimanapun itu kalau nggak salah, bentar aku pastiin dulu deh. Dimanapun yang jelas itu di sama mananya itu dipisah ya. Iya benar tuh. Di antaranya bisa Kak. Iya benar ya, di antaranya juga dipisah. Di pasti antaranya. Iya tuh ada penjelasan dari Hai, benar, dimanapun semuanya dipisah. Karena tipun itu bisa diganti sama saja gitu, jadi di mana saja. Oke, makasih teman-teman buat tambahannya. Kalian keren-keren banget nih. Oke. Lanjut dulu kali ya, atau ada yang masih mau nanya nih?
Lanjut Kak, oke, lanjut ke yang prefix yang ketiga, itu ada ber. Nah, fungsi imbuhan ber ini itu untuk membentuk kata kerja aktif. Imbuhan ber juga dapat memiliki bermacam-macam makna nih, antara lain kayak sebagai berikut. Nah, misalkan yang makna saling nih, contohnya Kak Laura dan Kak Vivi berjabat tangan, berarti artinya tuh saling jabat tangan gitu guys. Nah, terus ada juga contoh lain nih, aku minjem nama kalian ya guys yang waktu itu di Eval. Chelvin bertempat tinggal di kampung durian runtuh gitu misalkan. Jadi artinya tuh Chelvin lokasi tinggalnya itu di kampung durian runtuh gitu. Nah, terus makna yang ketiga nih, mengeluarkan atau menghasilkan. Misalkan nih, ayam milik Maunti bertelur sangat banyak bulan ini. Artinya tuh bertelur itu menghasilkan telur gitu, atau mengeluarkan telur. Nah, terus fungsi yang keempat, makna yang keempat itu ada menggunakan. Contohnya nih, Ian berpakaian keren untuk menjemput pacarnya. Jadi artinya tuh menggunakan pakaian gitu. Nah, terus ada ketentuan khusus juga nih buat yang si imbuhan ber. Jadi kalau ber itu diikutin sama kata-kata yang ada infix R-nya atau depannya huruf R itu tuh dia berubah jadi be aja, bukan jadi ber gitu. Nih contohnya, misalkan ber sama rumah jadinya berumah gitu. R-nya satu aja, bukan R double jadinya. Terus misalkan bekerja nih, kayak kerja itu kan ada R-nya nih. Nah itu tuh jadinya cukup bekerja aja, jangan bekerja gitu. Ada yang mau tanya nggak guys sampai sini? Tuh nanti dicariin tuh sama Stephanie. Sama Vidi. Katanya Sarah Maunti lagi ngepet. Oke. Gak ada yang mau nanya nih guys, sudah jelas semua. Kak, yang benar berarti bercermin ya Kak? Iya benar banget, yang benar bercermin ya guys, bukan bercermin, bukan kayak gitu. Langsung aja, nggak apa-apa, nanti ada recordnya kok. Berkaca itu nggak ada R atau R-nya ya, jadi dia emang bentuk normalnya aja gitu, bukan bentuk khusus. Berarti atau berarti, karena arti itu kan kata dasarnya arti, dia tetap AR kan, bukan ER kayak di sini gitu, jadi tetap aja berarti gitu. Itu bentuk normal, bukan bentuk khusus kayak di sini. Oke, ada yang mau nanya lagi? Kak, maaf, kenapa bercermin, bukan bercermin? Karena kan cermin itu, bentar aku coret-coret deh. Bentar, annotate, text. Cermin. Nah, cermin itu kan ini nih, R. Ada R-nya. Sesuai ketentuan di sini, kalau yang diikut ada kata-kata yang ada R-nya gitu, itu tuh jadi lebur gitu guys. Jadi be aja, bukan ber. Karena ini ada R-nya, jadi kita cuma tinggal tambahin be, bukan ber gitu. Jadi salah. Yang benar gini ya guys. Oke, sama-sama. Ada yang salvo ke Mei nih. Oke deh. Kalau cerita, Kak. Oh, menarik nih. Cerita. Ntar aku cek dulu. Nah, entah kenapa kalau bercerita itu tetap bercerita ya guys, bukan bercerita. Soalnya bahasa Indonesia tuh emang aneh gitu. Kadang-kadang nggak bisa dijelasin. Sebenarnya ketentuannya tuh harusnya bercerita. Cuman di KBB itu bercerita tetap, bukan bercerita. Gitu. Kayak misalkan contoh lain apa ya? Bersertifikasi gitu. Yang benar tetap bersertifikasi, bukan bersertifikasi gitu. Iya bener banget kata Ambis, bahasa itu dinamis. Dia tuh ngikutin orang-orangnya gitu, lebih ngikutin yang
orang-orang penuturnya gitu yang lebih banyak diomongin. Aku tahu alasannya. Kenapa tuh Emil, boleh ceritain? Ini anak sosiologi banget ya kayaknya, namanya Emil Durkheim. Gimana tuh alasannya? Iya benar, Mel. Bahasa yang ngikutin tren ya. Jadi semakin banyak orang yang nyebutnya salah, lama-lama tuh bahasa juga bakal jadi salah juga gitu. Oke deh. Oke, kayaknya, oh ada chat. Iya, jadi kebiasaan. Bergerak atau bergerak? Nah, ini juga nih. Kita lihat ya, bergerak. Yang benar tetap bergerak ya guys, bukan bergerak. Jadi tuh emang bahasa Indonesia tuh seaneh itu, dan kadang-kadang tidak bisa dijelaskan ya, menyebalkannya. Tetap bergerak ya, bukan bergerak. Oke, ada lagi nggak nih yang mau nanya? Oh iya, buat FYI aja, kalian kalau mau ngecek suatu kata tuh udah bener belum sih, udah baku belum sih, kalian tuh bisa langsung search aja gitu di KBBI. Misalkan tadi nih, kalian mau mastiin yang bener tuh bergerak atau bergerak, kalian cari aja gitu dua-duanya. Kalau kalian cari bergerak misalkan, kalau cari bergerak tuh nggak ada di KBBI, cuman kalau kalian carinya bergerak itu bakal muncul gitu, artinya itu yang baku dan ada kata-katanya. Bergeming itu tetap bentuk normal ya, bukan yang ketentuan khusus, karena dia nggak ada R atau depannya R gitu. Dari Kelvin nih, gak hobi cari pelarian, lari aja udah capek, apalagi ditambah prefix plan dan suffix. Iya, boleh juga tuh Kelvin. Iya, benar-benar. Kelvin kirain mentor. Enggak Stephanie. Itu kenalan tuh, Kelvin kenalan sama Stephanie biar kenal. Kenapa kok bergerak, kan ada R? Nah, itu dia yang balik lagi aku bilang tadi. Emang bahasa Indonesia tuh sengaco, dan gak tau lah guys, kayak aneh banget gitu. Jadi kalian kalau mau mastiin lebih baik pakai KBBI aja sih. Karena mungkin bergerak yang lebih banyak diucapkan orang gitu ya daripada bergerak. Jadinya gitu deh. Tetap bergerak ya. Kayaknya Kevin mau jadi guru Indo ya. Terus tuh Kevin gimana penjelasannya? Emil tahu penjelasannya, PC aja. Tuh guys, PC Emil. Atau share aja dong Emil biar semuanya tahu gitu. Oke, sementara gitu aku lanjut dulu kali ya ke yang berikutnya. Bentar nih, kenapa nge-lag? Bentar. Oke. Nah, berikutnya imbuhan ter. Nah, fungsi imbuhan ter secara umum itu untuk membentuk kata kerja pasif. Nah, ada beberapa makna juga nih si imbuhan ter ini. Makna yang pertama ada makna yang tiba-tiba gitu. Contohnya Nia terjatuh ketika melihat Song Joong Ki lewat di hadapannya gitu. Lebay sih guys, tapi ya udah ya. Kayak jadi artinya tuh Nia tiba-tiba jatuh gitu. Nah, terus makna yang kedua tidak sengaja gitu. Contohnya nih, Tere tergores pecahan kaca saat mengerjakan tugas praktikum. Amit-amit sih ya guys, jadi maaf yang namanya aku pinjam. Tapi ini artinya itu tergores, berarti artinya tidak sengaja kegores gitu. Kan nggak mungkin kan dia mau sengaja ngegoresin pecahan kaca gitu. Nah, terus yang ketiga maknanya nih, sudah di. Nah, contohnya itu jendela kamarnya tertutup sejak sebelum hujan. Jadi tertutup nih bisa maknanya itu sudah ditutup gitu. Nah, terus makna yang keempat itu paling. Nah, contohnya nih, Annie adalah peserta teraktif. Nah, jadi artinya tuh Annie adalah peserta paling aktif gitu. Dia jadi maknanya superlatif gitu ya guys. Nah, terus yang kelima, dalam keadaan terus-menerus. Nah, contohnya nih, batang pisang binjai itu terapung di sungai sejak kemarin. Terapung berarti itu terusan mengapung gitu. Nah, terus yang makna yang keenam itu dapat di. Contohnya itu, gosip itu terdengar sampai ke telinga dosen. Nah, jadi terdengar itu
maknanya dapat didengar sampai ke telinga dosen gitu, guys. Nah, ini ada ketentuan khususnya juga, sama kayak yang tadi, imbuhan yaitu juga kalau misalkan kata-kata berikutnya atau itu jadinya te aja, bukan ter. Nah, ini contohnya tercermin jadinya, sama rajin jadinya terajin gitu. R-nya satu aja, bukan double R. Gitu, guys. Sampai sini ada yang mau nanya dulu nggak? Kak, pas ujian mau mastiin juga pakai KBBI. Nggak boleh ya kalau lagi ujian. Kalau TO juga jangan pakai KBBI ya, guys. Kita harus membiasakan diri gitu. Supaya ntar UTBK-nya udah kebiasa. Tutup buku gitulah, close book, ngerjainnya. Anggap aja TO itu simulasi UTBK kalian. Kak, sorry mau definisi kata kerja aktif sama pasif. Oke. Sebenarnya tadi aku nggak definisiin juga, cuman ini informasi umum aja ya, guys. Kalau kata kerja aktif tuh jadinya, aku kasih contoh kalimat aja deh ya, biar gampang. Bentar. Annotate. Contohnya, aku, apa ya enaknya? Aku memainkan, bentar, kenapa nih? Memainkan boneka. Terus, oh iya, sampai sini dulu deh. Ini ada yang tahu nggak aku memainkan boneka kalimat aktif apa pasif? Aktif. Iya benar aktif ya, guys. Nah, ada yang bisa ubah jadi bentuk pasif nggak nih? Aku memainkan boneka, kalau pasif jadi gimana? Boneka dimainkan aku. Iya benar banget ya. Jadi ini bentuk pasifnya, boneka dimainkan aku. Nah, jadi gimana sih cara ngebedain kalimat pasif sama aktif? Nah, kalau kalimat aktif itu biasanya ditandain sama imbuhan me gitu di kata kerjanya. Me atau enggak ber. Makanya tadi kan fungsinya itu, bentar. Fungsinya imbuhan ber nih adalah untuk membentuk kata kerja aktif. Nah, jadi me sama ber itu buat kata kerja aktif. Sedangkan kalau misalkan kata kerja pasif itu tuh imbuhannya di atau ter. Nah, terus buat kalian lebih paham konsepnya lagi gitu ya, aku memainkan boneka. Berarti aku yang memainkan bonekanya gitu kan. Aku tuh jadi yang melakukan, bonekanya tuh jadi yang dikenai perlakuan sama subjeknya gitu. Jadi aku itu sebagai pelaku, bonekanya itu sebagai korban. Sedangkan kalau yang kalimat pasif itu sama posisinya, si bonekanya tetap jadi korban, terus akunya itu jadi pelaku, tapi posisinya dibalik gitu, diubah kata kerjanya jadi pasif. Boneka dimainkan aku gitu. Si korbannya jadi di depan, pelakunya di belakang gitu. Bentar nih, ada pertanyaan. Kalau dipermainkan, Kak, dipermainkan bentuk pasif ya, karena depannya di. Kasihan mereka dipermainkan. Iya, daripada perasaan kamu yang aktif tuh mempermainkan. Iya, bener banget ya. Kalau misalnya kalimatnya boneka termainkan aku. Sebenarnya secara konteks bisa sih, cuman kurang lazim didengar aja gitu. Karena biasanya kalau yang imbuhan ter itu tuh buat kata kerja intransitif gitu guys, yang nggak butuh objek. Jadi contohnya kayak apa ya? Kayak terjatuh gitu. Terjatuh kan ya udah aku terjatuh. Kalian udah ngerti kan kalau aku tuh terjatuh. Tapi kalau misalkan aku termainkan gitu, misalkan termainkan, kalian tahu kayak apa yang mainin aku gitu. Itu guys. Terus apa nih? Boneka aku mainkan. Kalau boneka aku mainkan bisa juga. Oke, Emil terghosting. Sabi. Oke, ada yang masih belum jelas nggak guys?
Aku takut aku ngejelasin yang nggak jelas gitu, karena ini emang agak rumit sih. Pasifnya memainkan apa? Dimainkan ya. Gampang kok kalau kalian mau ubah kata kerja aktif jadi pasif tuh tinggal ubah aja imbuhannya gitu. Makanya karena gitu kan tadi yang di itu fungsinya nih untuk membentuk kata kerja pasif. Jadi ya udah, kalian kalau mau ubah ke kata kerja pasif tinggal diganti di aja imbuhannya, kayak memainkan makanya diganti jadi di gitu. Ada yang mau nanya lagi? Aku mau mastiin suara aku masih jelas kan, nggak gema-gema kayak kemarin itu. Jelas kan? Oke, aman. Oke, ketik 1 untuk aman dari aku. Oke, nice. Syukur deh. Oke, kayaknya aku lanjut dulu kali ya. Ke yang berikutnya, itu yang pe, imbuhan pe. Nah, fungsi imbuhan pe ini untuk membentuk kata benda. Nah, ada makna-maknanya juga nih imbuhan pe itu. Yang pertama, itu maknanya alat. Contohnya nih, penghapus milik Syahda hilang digacul temannya. Nah, penghapus itu kan jadi alat untuk menghapus gitu. Terus yang makna kedua, memiliki sifat. Contohnya, Lin adalah gadis yang periang. Berarti artinya Lin adalah gadis yang memiliki sifat riang gitu. Nah, terus yang ketiga contohnya, makna pekerjaan, contohnya Park Seo Joon berprofesi sebagai petinju di dalam film yang dibintanginya. Nah, petinju itu jadi profesi meninju gitu ya guys. Nah, terus ada makna yang keempat nih, yang melakukan. Contohnya, polisi peninju mahasiswa itu sedang diperiksa. Jadi semoga nggak ada Kang Baso lewat lah ya. Oke, jadi kalau peninju itu bedanya sama petinju, ini tuh dua-duanya benar, cuman beda makna ya guys. Kalau peninju itu tuh kayak orang yang siapapun itu bisa, yang bisa meninju gitu. Jadi siapapun bisa, karena dia cuman melakukan tindakan meninju gitu. Tapi kalau misalkan petinju tuh emang profesi orang yang bertinju di dalam ring gitu loh guys. Jadi yang profesional gitu lah ibaratnya, pekerjaan petinju gitu. Sampai sini ada yang mau nanya dulu nggak? Soalnya agak bingungin sih. Halo guys, baru join. Hai Caca, nggak apa-apa. Dari Stephanie, kalau pelajar Kak, pelajar bisa juga itu berarti berfungsi sebagai makna yang pekerjaan ya, pelajar. Iya bener tuh kata Tifah. Sama kayak petinju ya, jadi pekerjaan masuknya. Kak, sepertinya saya ketinggalan, nggak apa-apa, nanti bisa lihat recordnya di YouTube. Ajak gerak. Tinju pelanggaran, iya bener. Pengrajin, iya bisa juga tuh pengrajin. Sebagai makna pekerjaan ya berarti. Pelajar bukannya kata dasar. Kata dasarnya ajar ya, benar. Jadi ditambahin imbuhan pel gitu. Oke, ada yang mau nanya lagi nggak guys sebelum aku lanjut yang ke ketentuan khususnya ini? BP-nya ada di TPS UTBK. Kayaknya soal-soalnya pasti ada sih gitu. Kalau pengedar Kak, pengedar juga ya pekerjaan. Nah itu nanti dia bakal masuk ke bentuk khusus itu sih. Kak mau nanya, ya apa tuh? Cara kita tahu kata itu kata dasar sama kata yang udah dikasih imbuhan gimana? Nah inilah dia, harus banyak-banyak buka KBBI dan perkaya kosakata kalian. Itu guys. Kalian kalau cari di KBBI ini ya, misalkan coba deh, kalian cari di KBBI yang KBBI aplikasi kayak gini, ataupun yang di web gitu. Misalkan kalian cari pelajar gitu ya, kayak tadi. Nah, kalian itu kalau misal
bukan, atau aku share screen langsung aja deh di sini, biar sama-sama semuanya lihat. Misalkan di KBBI. Nah, misalkan nih, tadi kan kita mau tahu ya, pelajar itu kata dasar apa bukan sih, gitu. Nah, ini nih guys, pelajar bukan kata ajar ya, yang bener tuh kata dasarnya ajar. Nah, dia tuh ada kayak giniannya tuh. Jadi, ajar ditambahin imbuhan jadi pelajar gitu. Kata dasar tuh selalu di awal gitu, terus dikasih panah, baru kata yang kita carinya gitu, kalau di KBBI. Nah, kalau misalkan, apa ya, kita coba contoh lain gitu ya, apa nih, kalian pengen tahu apa gitu yang ragu, itu kata dasar apa bukan? Ada yang mau request kata-kata nggak nih? Penyabu. Coba ya kita cari penyabu. Oh, penyabu entry tidak diketemukan. Kenapa nih? Berarti dia bukan kata baku ya, guys. Oh, tadi ada yang ragu ya, dilema ya. Dilema tuh tadi ada yang nanya, dia tuh kata dasarnya emang dilema atau itu ditambahin imbuhan di dilema. Nah, dilema berarti kata dasar ya, guys, karena dia ya udah langsung aja kayak gini. Bukan yang kayak tadi gitu bentuknya, bukan lema terus ada panah jadi dilema. Jadi artinya dilema tuh emang udah kata dasar aja. Coba nih kita masukin contohnya. Menyontek ya. Nah, menyontek juga kata dasarnya jadi menyontek terus kalau ditambahin imbuhan. Nah, ini nih pelajaran juga nih tambahan. Bentuk tidak bakunya tuh mencontek. Jadi yang benar tuh menyontek ya guys, bukan mencontek. Nah, baru tahu. Iya nih aku juga baru nyadar lagi, baru ingat lagi kalau kata dasar itu sontek bukan contek. Kirain mencontek. Iya, aku awalnya ngiranya juga kayak gitu guys. Berarti pasifnya disontek Kak? Iya benar. Disontek ya, bukan dicontek. Walah, aneh ya. Iya, emang bahasa Indonesia tuh kadang-kadang suka beda banget aja gitu, yang bakunya sama yang kita ucapin sehari-hari. Kertas contekan, iya benar. Yang benar kertas contekan, bukan kertas contekan. Jadi sekarang kita tahu ya guys, kayak banyak kata-kata yang sebenarnya buff gitu. Oke, kita lanjut dulu kali ya ke Notion. Nah, yang ketentuan khusus nih, sama mirip-mirip sih kayak yang imbuhanmu tadi ya. Jadi kalau misalkan dia terus kata dasar itu depannya huruf K atau huruf T atau huruf S atau huruf P, terus huruf keduanya itu huruf vokal, itu jadi bentuknya lebur. Contohnya nih, mbah potong gitu ya, jadinya potong bukan pepotong. Ini juga nih, petolong juga. Jadinya penolong gitu, bukan petolong. Terus sama juga kayak tadi, kalau huruf keduanya itu huruf konsonan, jadinya tuh bentuknya tetap. Contohnya nih, kritik kan R-nya itu kan konsonan kan, huruf keduanya nih. Jadinya tetap pengkritik gitu, bukan pengkritik. K-nya tetap ada. Nah, terus kalau transfer juga sama, jadinya pentransfer, bukan pentransfer gitu. Nah, terus syair juga nih, ini bisa dua bentuk sih guys, bisa penyair, bisa pensyair. Kenapa? Karena yang kayak konsepnya tuh sama kayak yang petinju sama peninju tadi. Jadi kalau penyair itu tuh emang profesi orang yang menyair gitu, yang membuat syair. Sama kalau misalkan pensyair itu tuh kayak siapa aja yang membuat syair gitu. Bukan yang profesi khusus, tapi siapapun yang lagi nulis syair disebutnya pensyair gitu. Nah, tapi ada pengecualian nih guys, di yang imbuhan pe ini. Kalau proses sama program gitu, dia tetap lebur. Jadi pemroses sama pemrogram, padahal dia tuh huruf keduanya itu kan huruf R kan, konsonan. Tapi dia lebur gitu, nggak tetap kayak yang di imbuhan. Jadinya pemroses sama pemrogram, bukan pemproses gitu. Ini yang bentuk benernya ya guys, sudah benar. Sampai sini ada yang mau nanya kah? Oh, ada pertanyaan nih, langsung panjang.
Tadi dari Caca dulu, kalau pencair, pencairan gitu ya misalkan. Tetap bener ya pencairan gitu. Soalnya dia kan kata dasarnya cair, bukan sair gitu. Kak, kalau misal Kak mau nanya, misal contoh kalimat saya tak punya pendirian. Kata dia jadi gimana kenapa diri harus diberi prefix. Oh, pendirian gitu ya. Sebenarnya ini masuknya berarti ke konfiks kan, karena dia tuh kata dasarnya diri. Terus ditambahin konfiks pean gitu. Kalau misalkan pendiri doang, maknanya jadi beda kan sama pendirian. Pendirian tuh kayak prinsip gitu. Kalau pendiri kayak pendiri sebuah organisasi gitu. Kalau dirian kayaknya nggak ada deh. Ini bisa langsung aja coba ya kita cek di KBBI. Kalau pendirian tuh nih, dari kata dasar diri. Artinya tuh proses cara perbuatan mendirikan, atau bisa juga pendapat, keyakinan gitu. Nah, coba kalau pendiri. Ini beda makna nih guys. Nah, pendiri tuh orang yang mendirikan sebuah perkumpulan, negara, dan sebagainya gitu. Kalau dirian ada nggak nih? Coba kita cari. Iseng-iseng aja. Dirian. Nah, dirian nggak ada guys. Jadi, itu ya Kelvin, karena beda imbuhan, beda makna gitu. Kalau mensyairkan bisa Kak. Coba ya kita langsung cari aja. Mensyairkan. Ada nih, bisa syair. Intinya artinya itu mengarang syair atau melakukan syair. Kok beda sama yang pemrograman? Pemrograman itu, bentar. Adanya durian sih, ya bener. Pemrograman tuh kayaknya nggak baku deh. Coba ya kita pastiin. Pemrograman. Nah, nggak ada. Jadi itu yang bener dia tuh pemrograman ya. Coba ya kita cek. Nah, ini baru nih yang baku. Dari kata dasar program tuh jadinya pemrograman. Jadi guys, sebenarnya bahasa Indonesia tuh tipsnya kalian sering-sering aja ngerjain soal. Semakin banyak kalian ngerjain soal, kalian juga bakal ketemu makin banyak kata-kata baru gitu. Jadi kalian sering-sering aja tuh ngecek di KBBI kata bakunya apa, terus kata dasarnya apa, gitu-gitu sih guys. Jadi kayak nggak bisa dihafalin kalau bahasa Indonesia tuh harus banyak-banyak pengalaman ngerjain soal. Gitu. Beli buku PUEBI wajib nggak sih Kak? Nggak usah beli, ada yang gratis, kenapa harus beli gitu kan ya. Ada tuh, kemarin Kak Vivi pernah ngirim drive-nya, terus bisa juga di-download langsung di Play Store, atau PUEBI daring juga ada sih guys. Sekarang serba online jadi enak juga sih, nggak usah beli-beli buku, nggak usah nambah-nambahin sampah kertas gitu ya, sayangi bumi. Nama aplikasinya apa Kak? PUEBI daring ya kalau aku, KBBI daring juga tuh. Oh iya, by the way, kalau kalian belum tahu, PUEBI sama KBBI itu beda ya guys. KBBI itu kayak buat nyari kata-katanya aja, sedangkan PUEBI itu kayak lebih ke pedoman-pedomannya gitu. Oke, kata hai lanjut tuh. Oke, kita langsung lanjut aja ya. Karena ini udah malam juga. Oke, yang berikutnya nih. Imbuhan per itu dapat memiliki beberapa makna juga. Makna yang pertama itu membagi. Contohnya, Kai memotong pizza menjadi per 6 bagian gitu. Jadi menjadi membagi 6 bagian gitu. Terus bisa juga membuat lebih, misalkan perluas tanah kita, artinya buatlah lebih luas gitu tanah kita. Itu guys. Ada yang mau nanya dulu? Kirain kayak EXO. Enggak, ini aku ngambil nama kalian ya guys yang pernah ngisi eval gitu. Terus aku comot-comotin aja deh namanya. Oke, aman. Kita lanjut ya. Nah, terus berikutnya imbuhan se nih. Bentar. Kak, kalau memperluas maknanya sama nggak, Kak? Memperluas. Iya, sama ya maknanya kayak jadi membuat lebih luas gitu. Cuman memperluas itu kan masuknya hitungannya ke simulfiks ya, karena kita di sini bahasnya
cuman prefix, jadi aku kasih contohnya perluas, bukan memperluas. Tapi artinya sama aja kok. Kak, kalau per tahun, per kapita gitu dipisah nggak, Kak? Iya benar, kalau kayak gini tuh dipisah ya, karena itu tuh fungsinya sebagai partikel, jadinya bukan imbuhan. Jadi yang per sebagai partikel tuh fungsinya kalau nggak salah tiap gitu, jadi misalkan per hari jadinya tiap hari gitu. Ada juga fungsinya apa lagi, aku lupa deh. Coba kita cari. Bentar. Salah. Bentar. Contohnya nih, partikel per ya. Partikel per. Nah, ini fungsinya partikel per untuk menyatakan makna demi, tiap, atau mulai. Misalkan demi itu kayak satu per satu gitu, satu demi satu. Terus tiap misalkan tadi kayak per hari, itu berarti tiap hari. Atau mulai. Jadi kayak peraturan itu dimulai per 1 Agustus gitu misalkan. Jadinya mulai 1 Agustus. Itu tuh untuk informasi tambahan bagus banget sih pertanyaannya dari tes. Keren. Jadi beda ya guys, per sebagai imbuhan sama per sebagai partikel. Kalau yang partikel tuh tulisnya dipisah, kalau imbuhan tuh disambung. Jenis-jenis partikel apa aja lupa. Nah, jenis-jenis partikel bakal dijelasin hari Minggu lebih lanjut sama Kak Caca ya guys. Jadi kalian wajib banget datang hari Minggu. Kayak pun, tah gitu-gitu ya Kak. Iya bener, bisa pun, lah, tah, per tadi ya, gitu. Lah, benar. Dan itu bakal dijelasin lebih lanjut sama Kak Caca di hari Minggu. Oke, lanjut dulu kali ya ke yang berikutnya. Berikutnya ada imbuhan se. Nah, fungsinya ini untuk membentuk kata bilangan atau kata keterangan. Beberapa maknanya nih, ada maknanya 1 gitu. Contohnya, Kak Mei memberikan sebuah hadiah untuk Sobat Gerang. Nah, jadi sebuahnya di sini tuh 1 buah gitu, 1 buah hadiah. Nah, terus makna berikutnya seluruh. Contohnya nih, bahasa Indonesia adalah pelajaran yang paling asik sejagat raya. Oh, ini maaf, ini nggak baku, harusnya asyik. Jadi artinya paling asyik seluruh jagat raya gitu. Paling asik seluruh jagat raya. Nah, terus ada artinya juga berikutnya setelah. Nah, contohnya itu Kak Caca akan bersantai sepulang kuliah. Jadi Kak Caca akan bersantai setelah pulang kuliah gitu. Nah, terus yang keempat maknanya itu sama atau menyerupai. Contohnya nih, padang rumput itu seindah permadani. Nah, jadi artinya itu padang rumput itu indahnya menyerupai permadani gitu. Seindah permadani. Ada namaku. Iya, jadi nama kamu sama ya, sama kayak nama mentor di Ajak Gerak juga nih, mentor bahasa Indonesia juga. Selepas. Kalau selepas itu berarti masuknya kemana ya? Berarti setelah kali ya. Mirip-mirip setelah gitu deh. Artinya juga sama kan kayak setelah, selepas gitu. Coba kita pastiin. Selepas. Nah iya benar, dia tuh sinonim ya sama sesudah sama setelah. Oke, ada yang mau nanya lagi Kak sebelum aku lanjut ke imbuhan yang ke. Kalau selekas. Selekas itu selekas secepat kayak secepatnya gitu ya. Kalau selekas itu masuknya berarti setelah juga ya kali. Kayak setelah, kayak nggak masuk juga sih. Mungkin ini ada beberapa yang kurang sih guys, kayak maknanya belum aku cantumin semua di sini. Nanti kalian kalau misalkan ada yang tahu nih makna-makna baru bisa kalian tambahin juga biar teman-temannya yang lain juga tahu gitu. Tapi kalau selekas kayaknya nggak masuk di antara 4 ini sih maknanya. Tapi tenang aja kalau guys, kalau di soal UTBK tuh kayak nggak bakal ditanyain kayak gimana ya, nggak bakal ditanyain selekas tuh artinya apa gitu, imbuhan se-nya. Pasti tuh di UTBK tuh sifatnya soalnya aplikatif gitu. Nggak bakal ditanyain teori-teori kayak gini.
Oke, aku lanjut dulu kali ya. Imbuhan berikutnya ada nah fungsinya ini untuk membentuk kata urutan. Jadi kayak misalkan nih, Jihan menjadi juara kedua di kelasnya. Jadi Jihan menjadi juara yang urutan kedua di kelasnya gitu. Nah, terus ada yang perlu diperhatikan juga nih, bahwa fungsi ke sebagai imbuhan berbeda dengan fungsi ke sebagai kata depan, sama yang kayak di tadi. Nah, contohnya nih, aku pinjam nama Kelvin lagi. Kelvin berjalan menuju ke rumahnya di kampung Durian Runtuh gitu. Jadi ke rumahnya itu kan menunjukkan lokasi atau tujuan gitu kan guys. Jadinya dia tuh dipisah fungsinya sebagai kata depan, bukan imbuhan. Kalau imbuhan disambung nih kayak gini kedua. Gitu. Sampai sini ada yang mau nanya nggak? Kan nanti ada bakso nggak? Aduh. Oh, bakso tuh apa? Bahas soal ya? Iya, nanti bakal ada quiz juga ya guys. Kalau waktunya keburu juga bakal dibahas kok. Oh, TW meeting sama Tok Dalang. Iya bener. Kampung Durian Runtuh. Berapa soal Kak? 10 aja kok. Kalau soal UTBK kan 15, ini 10 aja kok. Dan nggak terlalu susah, semoga. Oke, kita lanjut dulu kali ya, biar cepet-cepet bisa ngerjain soal. Oh, ternyata udah selesai nih yang prefix. Sekarang kita masuk ke infix. Pakai Kahoot apa Quizzes, Kak? Pakai Quizzes ya. Karena kalau Kahoot kan kasihan kalau yang pakai satu device doang gitu. Oke, kita lanjut dulu ke infix. Infix itu adalah sisipan ya guys, nama lainnya. Dia itu diletakkan di tengah-tengah kata dasar. Nah, tadi sebenarnya ini nggak banyak penjelasannya sih, karena aturannya nggak banyak kayak prefix. Jadi bisa langsung disebutin aja. Infix pertama tuh all, contohnya itu tadi ya, telunjuk gitu. Jadi kata dasarnya tunjuk ditambahin all jadi telunjuk. Tuh. Terus yang nih, contohnya gemuruh gitu ya. Kata dasarnya tuh guruh ditambahin infix jadinya gemuruh gitu. Terus yang juga nih, kata dasarnya gigi ditambahin jadi gerigi gitu. Nah, terus yang tadi juga udah disebutin sih di awal, sinambung itu kata dasarnya sambung ditambahin infix in jadi sinambung. Tapi karena nyari contoh kalimat pakai sinambung susah, jadi aku masukinnya ini bentuknya konfix ya guys. Bentar. Enggak, ini masuknya simulfix, jadi berkesinambungan. Jadi ini kata imbuhannya tuh berkesamaan. Kata dasarnya sinambung. Gitu guys. Ada yang mau nanya dulu nggak? Udah beres ini berarti materinya. Getar, gemetar, nah itu juga bisa. Lanjut Kak, oke. Tapi kalian kalau mau nanya materi, ini nanyanya boleh keseluruhan gitu ya guys, soalnya materinya udah beres sih. Silakan kalian kalau mau nanya materi yang prefix, yang infix, atau yang manapun itu boleh banget. Kalau ngeselin, gak bakunya keselin atau apa Kak? Apa ya, bakunya mengesalkan kali ya. Coba kita langsung cek aja gitu. Kalian kalau ragu, langsung aja. Langsung ke KBBI. Mengesalkan. Benar nggak nih? Nah, iya benar. Kata dasarnya kesal ya. Jadi mengesalkan tuh membangkitkan rasa kesal gitu. Jadi kayak misalkan Jarjit sangat mengesalkan. Berarti artinya Jarjit membangkitkan rasa kesal gitu. Kasih ilmunya Kak, iya. Tanya di IG ntar boleh kan? Boleh banget. 2, 3. Apa nih? Mau pantun apa nih? 2, 3 tutup botol. Jarjit, Jarjit. Oke deh, sebenarnya aku ada kasih quotes di bawah, cuman aku nggak berani bacainnya guys, nanti aku nangis. Jadi ya udah ntar kalian baca sendiri aja di Notion. Sekarang kita quizzes kali ya. Aduh nggak mau ntar aku menangis. Ayo Kak tampilkan ntar aja. Ayo Caca tuh lanjutin pantunnya aja sementara aku share quizzes. Bentar. Sambil kalian nunggu nih, boleh kalau ada yang mau nanya atau tuh isi eval yang udah dikasih Kak Mei.
Oke, ini udah kelihatan kan ya guys? Teret. Ini ya guys, join, salah. Join code-nya. 538253. Buat kalian yang kesusahan buat masukin kode, aku kasih linknya juga, bentar. Thank you, Mei. Kita tunggu sampai jam berapa nih? Ntar ini ada berapa partisipan sih? Ada 49. Sampai 45 kita bungkus lah ya. Sementara nunggu pada masuk nih, ada yang mau nanya nggak? Nanya apapun itu, materi ataupun UTBK ataupun UI atau Unsri gitu ya, mumpung ada anak UI sama Unsrinya nih. Jurusan FK mungkin atau psikologi, terserah kalian mau nanya apa aja. Kakak kuliah di mana? Aku di psikologi UI ya. Terus Kak Mei ini yang nemenin aku di FK Unsri. Kak, misalnya aja Kak nih mau gombal. Biar seru. Aku dan kamu seperti prefix dan suffix dalam membentuk simbol fix. Mereka akan selalu bersama dan tidak dapat dipisahkan. Iya, bagus. Udah receh banget. Iya, keren Kelvin. Emang udah jadi anak bahasa banget. Bungkus Kelvin, kata kami. Boleh tuh dipakai buat ngegombal kan ya setelah kelas bahasa Indonesia, ilmunya langsung diterapkan gitu buat ngegombalin cewek. Kak, materi Bindo banyak banget. Ada tips buat persiapan untuk TPS UTBK enggak? Apa ya? Banyak-banyakin latihan soal sih guys, jujur. Kayak semua materi yang kita udah pelajari ini kayak nggak semuanya bakal keluar gitu di UTBK. Jadi emang kelihatannya banyak banget, padahal yang keluar tuh itu-itu aja gitu. Konsep kayak kalimat efektif, terus kayak apa lagi ya? Sebenarnya kalimat efektif itu kan udah mencakup semuanya juga ya, dari tanda baca, semua tanda baca, terus kayak penggunaan huruf kapital, huruf miring, terus apa lagi ya? Terus kayak ini juga nih, kayak imbuhan-imbuhan gini bisa masuk juga ke kalimat efektif gitu. Jadi emang harus bener-bener banyakin latihan soal sih guys, nggak bisa cuman kayak apalin FUEBI aja tuh nggak bakal bisa gitu. Harus langsung diterapin di soal. Iya tuh kata kami juga kata baku. Nah kata baku itu kan emang bener-bener mencakup semua, bener enggaknya nggunain tanda baca, terus apalagi ya, huruf besar, huruf kecil. Jadi emang sekompleks itu bahasa Indonesia dan materinya saling berkaitan, jadi ngerjain soal aja nggak usah hafalin materi. Kayak udah 20 orang nih. Ayo yang lain yuk. Kita cepet join biar bisa langsung dimulai, langsung dikerjain, terus sisa waktunya jadi bisa buat bahas. Boleh tahu skor UTBK kakak nggak? Tadi sebenarnya aku udah ngasih tahu di awal, cuman mungkin karena banyak yang baru masuk, aku PC. Bentar. Iya, nggak apa-apa, Safira. Aku juga mau.
Oke, 25 orang. Yuk, join yuk. Ya, aku jadi penasaran, kalian tadi yang nama-namanya ada di Notion aku siapa aja sih? Coba ayo unjukkan diri kalian. Aku, Caca. Oke. Halo, Caca. Benar ada pertanyaan. Kak, pas UTBK itu ambilnya campuran dong, Kak? Enggak, aku murni linjur ke sosum ya, guys. Jadi walaupun aku SMA-nya IPA, aku bener-bener banting setir ke soshum gitu. Aku nggak ngambil campuran. Karena aku emang pilihan pertama UTBK-nya tuh psikologi UI sama pilihan keduanya psikologi Undip. Dua-duanya psikologi soshum. Kak, aku mengantuk, Kak. Iya, bentar lagi ya. Kita kuis dulu. Ya, tadi Kelvin namanya juga ada. Terus, oh, si Stefanita nanya, mengantuk apa mengkantuk, Kak? Yang benar mengantuk ya, guys. Soalnya kan kata dasarnya kantuk. Sedangkan yang tadi imbuhannya Kak, itu jadi lebur kan, jadinya Kaknya hilang, jadi mengantuk gitu. Itu belajarnya berapa bulan, Kak? Aku belajarnya berarti aku bimbel mulai Agustus, cuman masih IPA. Terus September itu aku pindah IPS. Berarti sekitar 7 bulan lah aku belajar sampai UTBK gitu. Belajar IPS. Kakak biasa tidur jam berapa kemarin? Kemarin pas UTBK normal-normal aja sih guys. Kayak aku tuh nggak seambis itu jujur. Kayak ya udah ikutin jadwal les aja. Nggak yang ambis sendiri di rumah di luar jam pelajaran gitu. Psikologi saintek ada di univ mana, Kak? Ada di Unpad, Unsri tuh benar tuh kata Caca. Unsri, Unan, Unpad, Unsut juga kalau nggak salah. Kakak sedikit mirip kayak adanya Siska kok. Gak tahu deh, aku no comment. Tapi mungkin iya, tapi cuman kayak hartanya sangat jauh ya guys. Aku sangat kismin gitu. Selamat mencoba. Kak, kuasain semua materi apa aja yang sering muncul. Kalimat efektif. Kalimat efektif itu pokoknya udah mencakup semuanya lah guys, dari tanda baca, uh, huruf kapital gitu-gitu. Mari kita kuy. Mau IG kakak, oke deh. Ayo kita drop IG kita, Mei. Ya, deh linknya aja biar cepet. Instagram.com. Ya sama aja nggak bisa dikit. Mulai kayak itu angkanya nama-nama, oke. Oke, ini ada yang mau join lagi nggak? Kalau nggak aku langsung start aja sekarang, udah 21.20 juga. Kak, kemarin nilai TK-nya paling gede apa? Ekonomi, jujur. Karena ekonomi kayak paling jelas gitu soalnya, yang lain nggak jelas banget. Ya udah yuk kita mulai aja ya guys. Dari 21.21 nih udah angka cantik. Oke. Wah, ada yang baru selesai TO. Semangat, Aras Kembang, kamu rajin sekali. Selamat mengerjakan, guys. Widih, Ria, Kafe. Nah, Ipi. Ayo yang lain menyusul. It's okay.
Jadi wih, keren nih, ada yang strike 3. Waduh, ada kebanyakan salah ya, guys. Kenapa nih? Ada yang aku salah kunci jawaban kah? Atau emang soalnya susah? Wow, temanya banyak. Bunyinya lucu sih. Ini aja deh, guys. Karena kita udah mau deket bentar. Wah, keren nih, ada yang strike 6. By the way, ini soalnya campuran ya, guys. Aku masukin beberapa soal UTBK, bukan UTBK asli juga sih, soal TO aku dulu ke sini. Jadinya nomor 6 sampai 10 mungkin agak sulit dibandingkan yang nomor 1 sampai 5. Kijang 1 ganti aku. Pacar V, mantap. Nama kalian unik-unik banget, guys. SM apa nih maksudnya? SM entertainment kah atau inisial? Kami gimana nih Kak kabarnya setelah UTS ya? Gabut Nggak, gak sih? aku nggak UTS. Ya sih sama aja. Ya, Kabarnya baik. Puji Tuhan, guys. puji Tuhan. Belum gila kan ya di FK? Apa? Belum gila kan? Belum. Oke deh, jangan gila. Kalau gila, konsul ke psikologi. Ke fakultas psikologi. Oke, tahun depannya. Jadi keren nih. Ada SM cuma salah satu ya nih berarti. Keren banget SM. Mantap, SM siapa? mantap. Siapa ya? Stefania. Aku Bisa lihat jadi. dulu yang namanya dari S. Ada Cecilia, Stefani, ada S doang. Jangan-jangan dia terlalu ngefans sama SM Entertainment gitu. Jadi. Jadi namanya SM. SM. SM tahun. Oh, yang Halloween kemarin ya. Keren sih. Udah lumayan banyak nih yang selesai. Wih, Safira strike 6, pertahankan. Kijang 1 ganti. Belum ada salah, keren banget. Mantap. By the way, nanti pembahasannya juga aku bakal taruh di Notion sih, guys. Kayak link docs-nya gitu. Ada chat nih. Apa nih?
Itu yang udah selesai kuis bisa langsung ngisi eval ya bagi yang belum. Benar, Nam, keren Caca. Udah lebih dari setengahnya, udah keren kok. Berapapun benernya kalian udah keren mau ikut ajak gerak dan belajar gitu. Sementara teman-teman kalian yang lain mungkin masih rebahan doang gitu di rumah. Oke, Emil, dadah, makasih udah datang. Kak Putri itu ditanya, Kak Mei kuliah di mana? Aku kuliah di Unsri Palembang. Nah tuh guys, yang mau unsri gitu, boleh banget langsung itu aja Kak, drop IG-nya di kolom chat. Oke. Jurusan apa tuh? Jurusan impian semua orang nggak sih? Idaman mertua. Idaman, iya bener. Jurusan idaman mertua. Bisa. Emil Durke mau meeting sama Auguste Comte, mantap. Anak sosiologi banget ya kamu, Emil Durke. Kamu mau masuk mana nih? Jurusan sosum apa nih? Sama univ mana? Tuh, langsung boleh langsung DM P. Melisa S. Mene Undip, amin. Mau meeting tentang mengamati lingkungan sosial. Caca mau masuk mana nih, Caca? Jurusan sama univ, kita aminkan bersama. Semakin sering kalian nyebutin impian kalian tuh makin ini tahu, makin apa ya, makin tertanam dan kalian tuh bakal kayak lebih semangat gitu. Dan akhirnya bisa beneran masuk gitu. Amin. Ajak Gilin, iya, silahkan. Dan Surjono Sukanto sama Selo Sormajan, ya silahkan. Kami kayaknya nggak tahu nih, soalnya anak saintek. Aku nggak ada basic IPS, guys. Ajak gerak kapan-kapan ada yang kelas konsul dong, oke, diterima masukannya. Kan bisa juga ya tulis di link eval tuh kayak masukan-masukan buat ajak gerak. Amin, semangat Ca, tuh kata Kelvin udah didoain. Masuk angin pakai antangin. Oh, kakak FK ya tuh, kami FK benar. Kak doain jadi bidan, amin. FKM ya berarti atau FIK ya? Iya, terus perawatan. Oke. Good luck, amin, semoga masuk FIK. Doain aku nyusul Kak, berarti kamu psikologi UI nih Safira. Senang banget nih kalau ada yang mau masuk psikologi UI gitu, jadi punya calon-calon adik kelas nih. Waduh. Iya, coba nggak apa-apa, serius nggak apa-apa. Kayak pasti bisa kok gitu. Ke share link docs-nya ya, mau lanjut tugas. Oke, nanti bakal aku taruh di Notion ya. Semangat kamu nugasnya. Nanti bakal semuanya disatuin di Notion. Bakal ada linknya dikasih diajak gerak. Alhamdulillah rank 2. Hei, keren banget. Iya, sama-sama Sarah. Jaya selalu, kamu juga. Kasih udah datang. Ayo ajarin Aing, SM, dan Ginjal. Kamu orang Sunda ya, Ca? Daerah mana nih? Kok bukan? Tapi tahu Aing ya. Oh, Sumatera tuh, satu pulau itu. Orang Medan juga kah tuh? Nuhun pisan ya. Kan anak psikologi ngapain aja. Bentar deh, ini udah pada beres belum sih? Ini kayaknya tidak ada progres ya yang paling bawah, jadi kita end dulu aja kali ya. Karena takut kemalaman juga. UN ya. Oke,
Psikologi BTW itu belajar banyak guys, belajar saraf juga dan kawan-kawannya. Widih, keren banget nih. SM siapa sih? Mantap. SM ayo spill dirimu. Tunjukkan dirimu SM. Udah keren banget. So, Dadah. Paling banyak salah di mana nih? Ntar aku penasaran. Waduh, question 8 sama 9. Oke, ini soalnya nggak keacak kan ya? Oke. Ini keren banget nih yang cuma salah satu. Yang lain juga kalian semua tetap keren ya guys. Wah, banget gitu. Masih mau join. Oke, kita... Nih, aku mau share screen. Salah. Kita share screen Word-nya. Ada. Aku scroll, terus kalian kalau misalkan ada yang susah gitu, langsung bilang aja nomor berapa gitu ya. Tadi kayaknya satu hampir benar semua kali ya. Yang benar, yang salah itu yang C, karena harusnya pengebom. Karena dia bom itu cuma satu suku kata kan. Bentar guys, aku izin minum dulu. Agak salah. Nah, oke. Nah, terus nomor 2. Nomor 2, ini kan yang ditanya yang sudah tepat ya. Nah, yang A tuh salah. Karena harusnya mengkritik pakai aturan khusus yang tadi. Yang B juga sama kayak yang A. Terus yang C itu karena kata dasarnya cuci, bukan suci. Jadinya dia harusnya mencuci ya. Kalau menyuci itu kata dasarnya suci. Oke, terus yang D. Salah. Yang E itu juga harusnya bercermin ya, bukan bercermin. Kayak yang aku kasih tahu tadi, aturan khususnya. Nah, terus yang nomor 3. Nah, ini jawabannya salah ya guys, karena sekampung itu artinya kayak seluruh kampung gitu, orang seluruh kampung. Kalian kalau ada pertanyaan langsung boleh di-drop di kolom chat atau langsung unmute juga boleh ya. Kak, pembahasan ada di Notion kan? Iya, nanti bakal aku taruh di Notion. Berarti menyucikan ya, Kak? Apa nih yang berarti menyucikan? Kalau menyucikan itu berarti kata dasarnya suci ya. Jadi misalnya kayak kalau syukuran rumah nih, misalkan menyucikan rumah gitu. Kalau baru pindah rumah gitu kan biasanya. Oke. Terus yang nomor 4 nih. Serigala mengintai gadis bertudung merah. Imbuhan ber pada kalimat di atas bermakna, ini kan bertudung itu bisa diganti jadi menggunakan tudung merah gitu ya. Jadinya jawabannya itu yang D. Yang maknanya menggunakan. Nah, terus yang nomor 5, ini yang ditanya yang kurang tepat, berarti kita cari yang salah. Yang A udah benar ya, mengecat karena cat itu cuma satu suku kata, jadinya dia pakai imbuhannya yang menge. Terus yang nomor 2, ini juga benar, dia jadi lebur, karena tambah tolong gitu, jadinya penolong, bukan petolong. Terus yang lulu juga benar nih, mengembuskan ya. Itu emang bentuk bakunya mengembuskan guys, bukan menghembuskan. Jadi kalian kalau masih pakai menghembuskan itu diperbaiki ya mulai sekarang. Terus yang D, lele yang sudah mati itu terapung di empang. Ini juga benar ya terapungnya. Terus yang E nih, yang tadi aku bilang bedain peninju sama petinju. Nah, jadi dalam kasus petinjuan berarti kayak nggak ada maknanya sih sebenarnya petinjuan tuh kayak apa ya? Nggak ada deh maknanya. Yang benar peninjuan gitu. Petinju kan tadi maknanya profesi. Kalau peninju kan yang siapapun yang meninju gitu, yang melakukan tinju. Berarti kata dasarnya hembus atau embus, Kak? Yang tadi tuh kata dasarnya embus ya, bukan hembus. Bisa kalian langsung cek juga di KBBI. Oke, aku lanjut dulu. Nah, ini yang soal bacaan nih. Aku kasih tips ya guys, kalau misalkan kalian ngerjain soal UTBK, soalnya panjang-panjang ini kan PBM,
kalian tuh langsung lihat ke pertanyaannya dulu gitu. Jangan langsung baca bacaan sepanjang ini, terus nanti baca pertanyaan bakal balik lagi soalnya ke bacaannya. Jadi kayak buang-buang waktu gitu kerja 2 kali. Jadi kalian usahain selalu baca pertanyaannya dulu, baru lihat soalnya, baru lihat bacaannya gitu. Nah, soalnya nih, kata perpindahan pada kalimat satu seharusnya diubah menjadi, nah ini kan jadi kalian ditanyanya kalimat satu doang, jadi ya udah kalian nggak usah baca semuanya, tinggal fokus lihat kalimat satu aja buat menghemat waktu gitu. Nah, ini kan perpindahan di sini nih. Jadi mungkin ini banyak salah juga sih, karena waktu TO juga aku salah dulu. Jadi gini ya guys, ini harus lihat di KBBI sih sebenarnya. Kalau berpindahan itu dalam KBBI maknanya itu berpindah, peralihan, atau peranjakan. Kalau pemindahan itu artinya proses, cara, atau perbuatan memindahkan. Nah, bedanya gimana sih gitu? Nah, bedanya itu kalau perpindahan dilakukan secara mandiri gitu loh. Jadi, kalau orangnya sendiri yang mindahin dirinya sendiri tanpa alat itu disebutnya perpindahan. Kalau pemindahan itu tuh kita kayak butuh objek yang membantu kita untuk berpindah gitu, guys. Jadi transportasi itu kan ibaratnya kayak alat yang membantu kita untuk berpindah. Jadi makanya dia tuh pakainya perpindahan, pakainya pemindahan, bukan perpindahan. Gitu, guys. Ini agak susah sih emang aku akuin yang nomor 6. Karena ini KBBI banget gitu. Ada yang mau nanya dulu nggak nih? Soalnya kayaknya nomor 6 agak tricky dan mungkin kalian banyak yang mau nanya tadinya. Atau aku lanjut dulu sampai akhir ya, biar cepat. Perpindahan penduduk benar nggak, Kak? Perpindahan penduduk kalau penduduknya sendiri yang pindah gitu ya, tanpa alat, benar ya perpindahan penduduk. Jadi ini tergantung konteks ya guys. Kalian kalau mau nentuin suatu imbuhan tuh udah benar apa belum, sesuai konteksnya juga gitu. Makanya aku tadi banyak contohnya tuh pakai kalimat kan, nggak sekedar kata-kata doang. Biar tahu konteksnya gitu. Nah, terus aku lanjut dulu kali ya, ntar pertanyaan boleh dikumulasiin di akhir. Nah, ini nomor 7 nih. Di pada negara baju, pada kalimat ketiga ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Ini berarti kalau yang ditulis terpisah tadi kan berfungsi sebagai kata depan kan ya, bukan imbuhan gitu. Jadi yang benar itu opsi yang C nih. Harusnya di sana tuh dipisah, karena di sana menunjukkan tempat gitu. Yang A, B, D sama E udah bener ya, ini berfungsi sebagai imbuhan, ditulisnya nyambung gitu, nggak dipisah. Oke, aku lanjut dulu ke nomor 8. Nah, ini sama, ini bacaannya kan baru. Kalian langsung lihat ke soalnya aja dulu, ke pertanyaannya. Jangan naik dulu. Penulisan huruf yang tidak memenuhi Puebi. Nah, ini udah masuk ke pelajaran-pelajaran yang sebelumnya nih. Yang aku bilang bahasa Indonesia semua materinya tuh berkaitan kayak gini nih guys. Jadi bisa macam-macam dari satu bacaan ditanyainnya tuh macam-macam gitu. Nah, yang tidak memenuhi Puebi, kita review pelajaran yang kemarin-kemarin nih. Nah, presiden pada kalimat 3. Nah, ini kan presidennya diikutin sama namanya kan, Presiden Jokowi. Nah, jadi makanya P-nya itu harusnya huruf gede karena diikutin sama nama. Terus yang B nih, yang pada kalimat 3, polymerase chain reaction. Nah, ini kan dia aslinya nggak ditulis miring kalau di bacaannya. Jadinya dia tuh harusnya ditulis miring, guys. Jadi ini dia salah. Harusnya ditulis miring. Terus yang opsi C, itu dannya itu harusnya huruf kecil ya, guys. Karena kalau kita lihat kalimat 4 nih, saya mengharapkan bahwa kita mengedepankan target berikutnya yakni 20.000 per hari, kata Jokowi saat memimpin rapat kabinet terbatas lewat video conference, koma, bukan titik. Terus harusnya, makanya karena ini itu koma, ini merupakan lanjutan kutipan gitu. Harusnya huruf kecil sidannya, karena ini bukan kalimat baru. Gitu. Terus yang D ini juga karena video conference pada kalimat 4 nih. Video conference-nya itu adalah bahasa asing, jadi dia tuh wajib ditulis miring. Nah, terus yang 5 bener nih, real tuh ada di bahasa Indonesia, di KBBI juga ada. Jadi dia tuh udah bener ya.
Ini materi apa ya? Ini tuh materi macam-macam sih guys. Kalau yang kayak video conference gitu-gitu yang sama polimerase chain reaction ini tuh materi yang huruf miring, penggunaan huruf miring. Terus kalau yang Presiden Jokowi ini bisa kalian review lagi materinya dari huruf kapital dan huruf kecil. Terus kalau yang dan ini mungkin di penggunaan tanda kutip kali ya di materi itu. Gak lihat ada kecualinya. Iya nih emang tricky banget. Ini aku bener-bener coba soal TO aku ya guys. Ini bukan aku yang ngarang soalnya, tapi emang soalnya kayak gini. Harus teliti banget gitu. Ternyata banyak yang ketipu ketriki di sini ya. Kegocek. Oke deh. Ini ada typo ternyata. Pleonastik. Oke. Pleonastik ya, ini autocorrect kebiasaan. Oke. Jadi bentuk pleonastis ada yang inget nggak sih? Pleonastis itu apa? Yang udah ikut kelas kalimat efektif pertama nih sama aku kemarin. Iya benar, makna yang dilebih-lebihkan ya. Jadi yang lebay gitu lah, hiperbola ibaratnya. Bisa juga selain makna yang berlebihan tuh kayak penggunaan katanya tuh yang bersinonim gitu guys. Jadi ini langsung ke contohnya aja, jawabannya tuh D yang di kalimat 5. Nah jadi yang si bentuk pleonastis tuh ini nih, agar supaya. Padahal kita bisa pakai salah satunya aja kan. Karena agar sama supaya tuh artinya sama gitu, menunjukkan hasil gitu. Iya bener nggak efektif. Boros katanya bener. Bener banget. Oke, lanjut dulu ya ke yang soal terakhir. Ya, akhirnya terakhir. Kata yang ditulis tidak sesuai dengan Puebi ditunjukkan pada uraian berikut, kecuali. Oke, ada tidak dan kecuali berarti jadinya benar ya guys. Ibaratnya kayak tidak itu minus, kecuali itu minus, minus kali minus jadi plus gitu. Jadi kita carinya yang benar, yang sesuai sama Puebi. Nah, langsung aja kita lihat opsi A itu benar, karena jawabannya emang A. Terus yang B nih, yang tadi aku udah bilang, per hari itu, pernya itu berfungsi sebagai partikel, bukan imbuhan. Jadinya harusnya dia ditulis terpisah. Terus yang C, mengedepankan, dia tuh salah, karena harusnya itu dia lebur ya guys, jadinya mengedepankan. Nggak usah ada kaknya gitu, kayak ganggu banget ada kaknya. Habis itu, yang opsi D, ini juga sama sih kayak yang tadi video conference itu harusnya ditulis miring ya guys. Oh iya, kalian juga harus hati-hati ini, walaupun di opsinya ini video conference-nya ditulis miring, tapi itu maksudnya ditulis miring di sini tuh buat menegaskan kata-kata ya guys, fungsinya. Bukan buat ngemiringin kata asing gitu. Karena kalau kalian lihat juga kan opsi A, B, C, D, E kan semuanya ditulis miring ini kata-kata yang ditekankannya. Jadi kalian balik lagi harus ngelihat ke bacaannya. Buat tahu apakah kata itu benar-benar ditulisnya tuh miring apa enggak gitu. Jadi harus teliti banget juga ya guys kalian kalau ngerjain soal bahasa Indonesia. Jangan mentang-mentang di sini udah benar gitu ditulis miring, tapi sebenarnya dibacaannya tuh nggak miring gitu, jadinya salah. Nah terus yang E juga salah nih, pengelacakan harusnya tuh kan pelacakan. Karena tadi imbuhan yang kata dasarnya kata dasarnya huruf depannya L itu, jadi nggak berubah bentuknya, tetap pelacakan aja, bukan pengelacakan. Gitu guys, sudah selesai sih nih pembahasannya. Ada yang mau ditanyain dulu nggak sebelum kita udahan? Gimana nih? Ada yang masih kurang jelas dan greget banget buat ditanyain nggak sebelum udahan nih? Sayang banget kalau nggak ditanyain, nanti kepikiran gitu ya, nggak bisa tidur. Kak, kenapa mengkaji nggak melebur kaknya? Nah, menarik nih. Balik lagi ke yang aku bilang tadi, bahasa Indonesia tuh sangat, sangat mengikuti tren penuturnya gitu. Jadi semakin banyak orang yang bilang mengkaji, ya udah jadinya mengkaji aja gitu. Dan lagi pula kalau nggak salah, kalau kaknya dihilangin kan jadi mengaji. Itu jadi maknanya double gitu guys, jadi ambigu. Kan mengajinya tuh mengaji yang dalam Islam atau mengajinya tuh mengkaji gitu, mengkaji teori gitu-gitu. Jadi karena artinya ada dua, jadi dibiarin aja mengnya tuh mengkaji, bukan mengaji.
Iya benar tuh kata Stefani, ntar berubah arti jadi mengaji, mengaji yang dalam agama Islam gitu. Penyebaran tadi imbuhannya apa ya, Kak? Enggak ya, imbuhannya itu kan kata dasarnya sebar. Jadi imbuhannya pean. Ditunggu rekamannya di YouTube, Kak. Oke, mau nyimak ulang. Oke, semangat reviewnya. Iya tuh, jadi beda lagi ya minggu. Oke guys, ada yang mau tanya lagi nggak nih sebelum kita udahan? Iya, Aras Kembang. Makasih juga udah datang. Penyebaran tadi masuknya apakah imbuhan pennya? Bukan. Enggak, dia pean ya. Sebenarnya ini tuh udah masuk ke konflik sih guys. Ada awalan sama akhirannya kan. Ini nih kalau aku jabarin, ini tuh kan kata dasarnya sebar ya. Jadi pe tambah sebar tambah an sama dengan penyebaran. Jadi kan yang S kan berubah jadi ada NY-nya gitu ya guys. Jadi dia lebur, bentuknya jadi penyebaran gitu. Jadi imbuhannya kalau ditanya pun imbuhannya cuma ini ya guys. Nggak nyampe E-nya. Penye doang. Gimana Stefani? Jelas nggak? Oke, bagus. Izin live ya. Iya, makasih juga ya guys. Makasih juga kalian sudah mewarnai ngajar terakhir aku ini. Senang banget sih hari ini. Thank you guys. Jangan lupa datang di hari-hari berikutnya ya. Ini udah ada yang baca pesannya. Ya ampun. Oke deh. Kasih banyak Kak. Iya. Oh iya, BTW SM, kamu mau hadiah gak? Aduh, kamu udah keluar belum sih? Tadi kan kamu kuisis juara 1. Nah, kamu DM aja ya, DM Instagram aku. Ntar aku kasih apa ya? OVO atau GoPay deh. Ntar nih Instagram aku. AANS. Jangan lupa ya kalau kamu mau saldo OVO atau GoPay. Tapi nggak banyak ya guys, jumlahnya jangan berekspektasi terlalu tinggi karena aku juga masih mahasiswa yang miskin tanpa pemasukan. Jadi mohon dimaklumi. Makasih banyak Kak. Iya, sama-sama. Kalian juga makasih udah datang. Ini aku stop share kali ya. Oke.